kan yang harus diawasi, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten. Nah ikut, malu-maluin aja. Ini Kang, kita kan sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. kalau ke lapangan diformalin, kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Suasana mendadak memanas saat KDM melakukan inspeksi ke kantor DPRD Purwakarta. Dalam kesempatan itu, KDM melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah anggota dewan yang menurutnya belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Puncaknya terjadi ketika KDM memergoki seorang ketua komisi yang sedang asyik bermain catur di tengah jam kerja. Momen tersebut sontak membuat suasana berubah tegang. Setelah mengetahui kedatangan KDM, para pegawai dan staf yang berada di kantor akhirnya bergegas turun ke lapangan. Menurut KDM, seorang wakil rakyat seharusnya lebih banyak hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memastikan setiap permasalahan ditangani dengan baik, bukan hanya duduk di balik meja sambil menunggu gaji setiap bulan. Kritik keras ini pun memicu perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat. Lantas, bagaimana reaksi para anggota dewan setelah dipergoki langsung oleh KDM? Saksikan video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan seluruh rangkaian kejadiannya. DPRD Kabupaten. Saya dulu pernah menjadi anggota DPRD di sini selama 3 tahun, menjadi ketua Komisi E, Komisi Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial. Jadi kata orang komisi sajadah sampai haram jadah. Nah, ini gedung saya dulu, usia saya jadi anggota DPRD, dulu usia 27 tahun. Ya, 30 tahun saya sudah jadi wakil bupati terpilih. Nah, saya hari ini sebenarnya mau ngajak para anggota DPRD Kabupaten untuk aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja di lingkungan pemerintah daerah, dimotivasi untuk terus meningkat kinerjanya. Diingetin para ASN untuk bekerja dengan baik, kemudian juga tidak hitungan dalam bekerja. Semangat pengorbanan untuk negara harus mulai tinggi. Dan kemudian mereka harus mulai turun ke lapangan, memonitor berbagai hal yang terjadi, sehingga kontribusinya bukan hanya kontribusi perda, tetapi juga nyata dirasakan oleh masyarakat. Ayo ruang komisi, di mana ruang komisi? Oh, ruang komisi ke mana? Wah, waduh, pakai ijuk nih, udah kearifan. Oh, enggak tuh. Ini ruang fraksi mungkin ya. Jadi kalau komisi yang sampah itu kok lingkungan hidup, komisinya komisi kalau dulu mah komisi C, komisi D kalau dulu. Mungkin kalau sekarang mah komisi 3. 1 2 3. 3, komisi 3, 4 4. Oh, iya sekarang komisi 3. Sekarang mah komisi. DPRD Kabupaten, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Bisa komisi 4. Ini komisi 3. Oh. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh anggota DPRD Kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Oh, yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Ke bawah, turun. Kamu lagi anak buah saya, praksi. Oh, ngira-ngira urang mah. Catur aja gawe teh. Ketua komisi kan? Iya, Pak. Oh, turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini. Berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya.
Wah, anggota DPRD sepatu mengkilat. Perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini. Mangga. Nggak ada mangga. Udah, saya mau turun, mau ikut sama saya. Ayo, kalau enggak gua posting nih, ayo. Turun. Ayo, turun bos, ayo sama saya. Tak liatin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi. Waduh. DPR. DPR, gua ada DPR komisi catur. Wah, itu DPRD-nya sekarang mah keren, alhamdulillah, bagus lah. Oh iya, tapi yang isinya harus bagus dong, jangan di ruangan terus. Ya, kalau di ruangan terus, gimana tahu peristiwa? Peristiwa kan terjadi di lapangan, bukan di ruangan. Nih, barang nih. Ya, kebetulan aja pas akan datang ke sini kita lagi santai-santai. Kita sudah biasa. Iya. Terus pengawasan. Sebelumnya kita udah keliling-keliling. Marah nih. Kacau. Nah. Oh, lihat. Honorer, THL. Wah, dari tadi udah berhenti. Ini yang gajinya gede. Catur. Udah selesai, Kang. Tadi kita sudah Tadi tunjukin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten. Nah, ikut. Malu-maluin aja. Ini, Kang. Kita kan sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. Kalau ke Kita lapangan sudah diatur diformalin, oleh- bikin Rik. Ya. Kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan Ya. Komisi 3 ke proyek ini. Orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tak nanti simpulkan. Jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang non formal. Ya saya ajakin non formal lah, udah. DPRD saya juga tahu. Reses dikumpulin, pidato amplop. Kunjungan, ucuk, kunjungan ucuk, nanti dinas, ngariung, dahar. Jalan. Ayo mau ikut nggak? Ya. Kalau ikut saya umumin loh, DPRD sini jarang turun ke lapangan, sok wae sia. Yo. Ayo, Hidayat STAI, Asep naon? Asep Abdullah, ya Dias. Ayo ketua Komisi 3, turun, manfaatin waktu itu turun. Jadi nanti posting cerita nih, DPRD Kabupaten Purwakarta menemukan ini, mohon ditindaklanjuti segera. Gitu, baru Dewan. Oke, kita ngikutin. Ikut, malu-maluin saya aja. Ya ini saya ngingetin ya teman-teman adik-adik saya yang dulu saya didik menjadi politisi dan berhasil menjadi para anggota DPRD kabupaten untuk ya turun gitu loh, turun agar apa? Agar fungsi pengawasannya berjalan dengan baik, agar semua orang itu termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Kalau hanya sekedar melaksanakan acara formal, reses, kunjungan kerja yang formal-formal gitu nggak akan ketemu deh. Dari kunjungan formal itu 1 jam 2 jam nggak akan ketemu apa-apa. Tapi memang harus turun secara personal, keliling melihat, menganalisis, kemudian dibawa ke ranah-ranah yang bersifat politis teknis. Politis teknis itu dibawa ke rapat dengar pendapat. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, ini yang harus dilakukan. Nggak bisa semua pendekatan formal, kunjungan kerja formal nggak dapat apa-apa. Saya nggak akan dapat apa-apa. Jadi yang bagusnya ya ke sana, kemudian lihat apa yang terjadi, pelajari, kemudian diangkat menjadi isu-isu penting sehingga nanti fungsi pengawasannya berjalan dan setiap orang nanti bisa bekerja, kemudian mengabdikan diri dengan baik. Negeri ini harus berubah, harus banyak orang yang kerja teknis. Ya. Ini salah satu contoh nih. Ini namanya TPS 3R. Harusnya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah menjadi organik, maggot, Pak. Tapi nggak jalan, Pak. Ini juga digembok. Ini yang kemudian saya sekarang bikin di Ciwareng, di pusat daur ulang sehingga jalan. Ini nggak jalan, Pak. Ini nggak jalan. Tutup. Gedung terbengkalai, Pak. Matris dulu.
harusnya didorong untuk segera dibangun Pak. Nggak bermanfaat nanti. Zaman Pak gitu. Jalan kan, Pan? Jalan, Pak. Hah? Oh, itu tanahnya oh. Di sini mati kuring dia, Pak. Iya kan, ini jalan nggak? Sok ini bidangnya nih, kamu ini bidangnya komisi. Waktu kita sidang kan bilang katanya jalan ini. Tuh, Jalan, Pak. jalan Waktu naon Allah. bilang Pak Kadis itu waktu kita kunjungan. Oh, bos, jalan. Nah, sekarang ini yang akan jalan di sini. Sekarang ini nanti ini jalan. Bagaimana cara jalannya? Yang pusat daur ulang di sana nanti malah menghasilkan bubur sampah. Bubur sampahnya nanti dibawa ke sini, kemudian dibikin magot di sini. Yang kita ketahui kan ini dikelolanya oleh Warga masyarakat. Warga masyarakatnya nggak jalan, nggak jalan. Ini bukan satu loh Pak. Ada 7 ya. Negeri Kedua nggak jalan, Pasawahan nggak jalan. Ya. Itu sehingga saya kembangin yang di Ciwareng sekarang, biar nanti mereka jalan. Tuh lihat tuh, sini kalau nggak percaya, kosong nggak ada aktivitasnya. Oh nggak ada. Kalau jalan jangan nggak digemok. Ini hari kerja, masa digemok? Nggak jalan. Dan bukan hanya satu titik, banyak tempat. Tapi nanti jalan karena mereka nanti terima sampah kompos, terima bubur sampah. Makanya harus turun Pak, klinis terus dewannya. Ketika kita undang Dinas LH sampaikan Jangan kita percaya bahwa sama ini omongan di depan dan anggota dewan dateng kayak gini. Jangan bebe jauh lah, kalau bebenya mau laporannya bener terus. Langsung naik ke dia. Jalan tuh. Jadi kan awal gitu. Oh, kalau kunjungan datang dipanggil, bagaimana nanti presentasi pakai PowerPoint. Oh, iya. Lanjutkan. Kata anggota dewannya, bagus. Langsung terekel, kok nggak jalan gitu. Setelah nggak jalan baru dipanggil, jangan dipanggil dulu baru ditanya. Tanya mah halus wae, Pak, sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Ayo, jalan. Oh, kan. Sini. Coba anggota dewan yang terhormat, yang klimis, naik sini. Jangan naik video bagus terus, aja nih. Turun dong anggota dewan. Naik itu bisa. Parah. Ikut. Ayo. Ulah didinya murah deh. Oh, sip. Kan ngorana cerik. Jongkok dong bos. Oh ya siap. Gua pelonco nih DPRD kabupaten nih. Duduk. Oke. Ini juga sama alumni HMI. Makanya berani duduk. Catur. itu mah waktu luang aja. Waktu luang, turun dong bos. Turun dong. Ini nasib anggota dewan yang main catur. Sekarang mengerasai ini. Duduk ke mereka. Rumah chef, honor kecil juga. Biasa kita seperti ini, udah nggak aneh. Kan orang kampung. Tadi udah bersih juga. Di mana? Di lingkungan kampung. Jangan kotor lingkungannya. Biar fungsi pengawasannya jalan dong, bos. Siapa? Kamu turun seret, begitu turun foto, telepon dinas teknisnya. Ini begini masalahnya. Kemarin juga ini Pak terkait TPS terpadu itu yang ada di Sukatani, kita sudah turun ke lapangan. Yang jadi kendala nanti kayak seperti ini Pak, takutnya sudah jadi tidak ada pengelolaan dengan baik. Akhirnya kan Berhenti. Allah. Turun Pak, ambilin Pak. Siap. Turun Pak, ambilin Pak. Turun ambilin sekali-kali ngambil sampah. Oke, ngambil sampah, nggak masalah. Ayo turun. Cicing jantung dibantuan Pak. Antep. Anggota dewan juga nggak masalah. Gitu dong. Wah. Turun. Jangan sekali-kali. Jangan dibantuin, biarin. Kali-kali turun dong. Anggota dewan yang terhormat ini, biar tahu susahnya hidup. Orang dapat 2 juta kayak gini tiap hari. Ini bapak gede gajinya juga. Tapi tahu saya juga gajinya udah dipotong bank. Enggak, silahkan serang kantong dibantuan. Hei, jangan dibantu. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Ayo.
Rodanya standbykan di dia, air tempat penampungan di dia, standbykan rodanya di dia, Neng. Tambut gitu. Ini mah tuh nggak cocok jadi TPS ini. Makanya harus ini, makanya itu harus edukasi lurahnya, nanti dikumpulin sama DPRD, warganya suruh diedukasi, kan ada dapilnya. Ayo naik. Halo. Payun. Jadi, Ya, oke. tunggu lagi. Campur tanah. Sepatu dapat nyemir, campur tanah. Baru dia merasakan anggota dewan diploncol sama saya gara-gara main catur. Oh, ini tidak melampaui kewenangan ini. Nanti siapa tahu kamu dilaporin ke MKD juga gara-gara ngambilin sampah. Kebayaan ini. Mas, kita bersih. Bang, hei, turunin barangnya, jangan ngambil badan jalan dong, bos. Jangan di jembatan. Maju. Wah, di mobil nah. Ayo maju lah. Parkir mobil di jembatan. Nomornya tuh. Halo. Bola. Artinya. Baju alo jeung ronta tengah hiji. Siap. Itu bebeja heula sudah bebeja mah. Naik angkutan sampah pakai kaos yuk. Hewan lu. Ini. Kasat bolnya diam aja tuh. Ya, ini tuh ya. Sekarang sudah mulai kesadaran publiknya meningkat. Jalannya sudah bersih tuh. Sudah mulai ada kesadaran publik. Sudah mulai jalannya bersih tuh, lihat. Nggak ada sampah di pinggir-pinggir. Tinggal trotoarnya diperbaiki saja tahun depan. Udah kinclong ini. Orang para pedagang sudah mulai pegang sapu. Oh, bersih. Oh, kan? Nih. Tidak ada sampah tuh. Oh, udah bersih Purwakarta. Terus. Ya, kinclong. Tinggal penyempurnaan, harus terus. Nanti tidak saya lagi, tugas Bapak ini yang melakukan pengawasan, mengingatkan. Oh, sampahnya sini, Nom. Taiking. Oh, ini kasih tahu nih buat Lurah Ciwareng ini. Ini yang punya siapa ini? Yang punya siapa ini? Ya jangan mana yang punyanya, nggak boleh gini dong. Mana? Uangnya jangan di sini. Ini kebun siapa? Kurang tahu, pasti untuk tahu. Nggak boleh dong. Ini kan mengganggu pandangan orang lain. Jadi pembuangan sampahnya nggak boleh begini. Kalau mau diangkut langsung. Punya mobilnya nggak, mobil baknya? Punya, Pak. Anterin ke itu, ke Ciwareng. Ke tempat daur ulang. Mana yang punyanya? Nanti kalau mau ini diangkut langsung dianterin ke tempat daur ulang yang saya punya tuh di Ciwareng. Ya, anterin aja gratis kok, diterima sama kita. Nggak boleh tumpuk di sini. Ibu ini punya ibu? Iya, Pak. Lah jangan begini dong. Masa buangnya di sini? Lagi dibawa lagi ke pasar. Dibawa kemana? Maksudnya gini, Bu. Ibu buang sampah di sini. Kan ibu nggak dibawa lagi dong sampah. Oh iya. Ya kan? Kata ibu mengganggu nggak? Iya. Loh kenapa dilakukan? Ibu kalau punya sampah, jumlahnya banyak, ibu punya mobil bak nggak? Ada. Anterin di Ciwareng, ada pusat daur ulang PDU ya. Ibu tinggal anterin situ, nggak usah bayar. Langsung kita olah jadi pupuk. Jadi ibu nggak susah. Ya, ini terakhir ya Bu ya. Besok saya kontrol, nggak boleh lagi ada buang sampah di sini. Ya, nanti habis ini di belakang ada truk. Ya, nah, udah tungguin. Tunggu di depan sini. Yuk, jalan. Ini yang punya warungnya siapa ini? Ini punya warung. Mana yang punya warungnya? Ada Bapak saya. Waduh, jangan gini dong. Aduh, Bersihin. Baik kumur. nggak boleh dong begini. Di sini ikut kaya tapi nggak boleh ikut ngotorin.
Waduh. Lihat tuh lalat jadi banyak. Kamu ngomong apa? Ambil karung masuk. Oh, bahasa sana, bahasa Batak. Apa itu coba? Ambil karung ini tolong gosok-gosok bersih. Bahasa Bataknya gimana? Supaya situ gitu. Oh, gitu ya. Nggak boleh kotor begini. Sekarang sudah mulai bahagia lagi karena harga kardus naik. Kenapa harga kardus naik? Karena saya pernah ngamuk-ngamuk sama importir sampah. Jadi ada jasanya. Ngamuk aja jadi jasa. Saya pengen denger nanti nih Ketua Komisi 3 sama para anggotanya ngamuk. Ya. Gitu dong. Ini kenapa kotor? Ini kenapa koringnya kurang? Ini kenapa lebarnya kurang? Ngamuk dong, biar keren. Anggota dewan digajikan untuk ngamuk, Pak. Woi, siap, mantap. Rampes, woi, rutar. Banjur ta anggota dewan tak kurunta. Sini. Sip. Mantap. Biarkan dia diploncok nih, biar jadi orang yang hidang. Yuk, salam. Sehat, Pak Dede. Alhamdulillah. Nuhun. Saya lagi pada Siap. Beres lah. Sehari kirim sampah berapa ton sekarang? kemarin kalau dilihat dari sampah, kumulasi kemarin itu sekitar kita dapat 3 ton. 3 ton per hari. 3 ton per hari bisa dikerjakan dalam waktu berapa jam? Jam kerja jam 8 sampai jam 5. Nanti kan mesinnya bertambah kan? Ya, Nanti mungkin 5 ton per hari. 3 ton itu dalam 1 hari. Satu hari. Bubur sampahnya bang. Bubur sampahnya 3 ton. Bubur sampahnya aja, organiknya aja itu. Oh, berarti sampahnya berapa ton? Kalau sampah bisa nanti 5 ton. Yang 5 ton lebih, sampah tidak lagi mungkin kita beda. Langsung ke sini. Oh, 5 ton. Gila. Ini bubur sampah. Jadi nanti bubur sampah diambil oleh yang tadi itu. Mereka jadi plasma. Jadi ini intinya. Nanti kan ini kita beri itu, mereka ngambil bubur sampah. Tinggal dibikin menjadi maggot. Mereka dapat untung. Oh, itu untuk maggot ya? Dari sini nanti diisi oleh itu. Ini lalat maggotnya. Lalat maggot. Lalat itu nanti jadi dia nelurin bubur sampah, netasin. Terus jadi maggot. Hasilnya nih pangeran nih. Untuk pakan ikan, pakan ayam. Ayam dia Belah tuh. Maggot. BSF. Ini laku. Untuk jaring terapung, dibikin jadi pelet. Ininya pakannya dari sini langsung. Makanya sebagian campur ini Pak. Campur maggot, dicampur pelet. Makan biasa. Pelet. Ya. Hasilnya bagus. Alhamdulillah. Pertemuan cepat. Pertemuan Rasa cepat. dagingnya enak nggak? Daging bagus. Katanya dagingnya itu kalau pakai maggot itu agak keras. Bagus Pak. Ungker itu orang Sunda itu. Nih. Jadi nggak ada lagi, nggak musim lagi nanti TPA. Ini belum dibikin rumah maggot, belum, ini masih biasa. Nanti dibikin rumah maggotnya. Rumah maggotnya itu nanti di TPR itu. Itu nanti jadi rumah maggot. Ya, udah ya. Ini Rai nih contoh anak muda kreatif. Sekarang sudah banyak yang WA, banyak yang DM, banyak yang minat. Ya kan? Dari sampah lahir kekuatan yang bisa merubah dunia. Thank you buat Rai, berasal dari patah hati kemudian melahirkan produksi. Patah hati seneng sama anaknya Pak Kadis ditolak.